Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-107 ini dengan para pemain Billy Burhan sebagai Lintang Awan, Jumalus sebagai Haryo Rangsang, Elias sebagai Watangan, Herman sebagai Cupu Watu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Haryo Rangsang benar-benar geram mendengar kata-kata Lintang Awan yang bernada menantang. Sambil menatap penuh dendam, tiba-tiba saja Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan beberapa buah pisaunya. 4 buah pisau melesat dengan cepat ke arah Lintang Awan, Cupu Watu dan Watangan. 3 orang utusan Ganter itu pun dengan gesit berkelit ke samping. Tapi malang bagi Watangan, rupanya dia tidak sempat menghindar begitu pisau kedua melesat dengan tajam. Watangan! Celaka Lintang Awan. Dada Watangan tertancap pisau Haryo Rangsang. Ayo kita dekati dia. Ayo. Watangan mendekap dadanya yang mengeluarkan darah. Dia mencoba untuk bertahan dan tetap berdiri. Tapi darah terlalu banyak keluar. Hingga akhirnya dia pun limbung ke tanah dengan lemah. Watangan, bertahanlah sebentar. Aku akan mencoba menghentikan darahmu yang terus keluar ini. Sudahlah, Cupu. Sepertinya aku tidak mampu lagi untuk bertahan. Dadaku rasanya nyeri sekali. Sebaiknya kalian berdua jangan hiraukan aku. Lebih baik hadapilah Haryo Rangsang. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Dia sangat berbahaya sekali bagi keselamatan Lintang Panjeresore. Itulah hadiahnya bagi orang-orang yang mencoba melawanku. Sudahlah Cupu Watu. Kau tidak perlu memberikan bantuan pada temanmu yang sedang sekarat itu. Sebentar lagi pun ia akan mampus. Dan kalian berdua pun akan segera menyusulnya. Keparat kau Haryo Rangsang. Manusia macam kau memang tidak perlu dikasih hati. Lintang Awan, kau jagalah Watangan. Biarlah pengkhianat ini aku yang menghadapi. Jangan, Cupu Watu. Kau harus berdua menghadapi orang seperti Haryo Rangsang. Dia mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Lintang Awan, sekali lagi jangan hiraukan aku. Aku tidak mungkin dapat bertahan lama. Jaga diri kalian. Baik-baik. Kakang Watangan. Kakang Watangan. Cupu Watu benar-benar terpukul melihat kematian kawannya dengan cara yang menyedihkan itu. Dia sedih melihat kedua orang kawannya tewas di tangan Haryo Rangsang. Setelah sesaat dia terbenam dalam kesedihan yang dalam. Tiba-tiba saja Cupu Watu berdiri, kemudian menatap tajam wajah Haryo Rangsang. Dadanya bergemuruh, nafasnya mendesah, bagaikan seekor banteng yang siap menerjang mangsanya. Kau harus mati di tanganku, Haryo Rangsang. 2 orang temanku telah kau bunuh dengan menyedihkan di depan mataku. Kau akan kucapik-capik
dan kulemparkan ke jurang yang curam di ujung sana. Kakang Cupu Watu, tahan! Cupu Watu menerjang ke sana kemari sambil menyabet-nyabetkan pedangnya. Dia benar-benar geram. Serangannya benar-benar tajam dan mengerikan. Cupu Watu seolah-olah tidak memberi kesempatan Haryo Rangsang untuk membalas serangannya. Sekalipun serangan Cupu Watu cukup hebat, tetapi rupanya Haryo Rangsang dapat meredamnya dengan mudah. Dan pada saat berikutnya, tiba-tiba saja Cupu Watu lengah. Ini balasan seranganku. Keparat kau. Kau benar-benar hebat, Haryo Rangsang. Kenapa baru sekarang kau menyadari bahwa aku benar-benar hebat? Kalau tadi kau tidak memberikan kesempatan padaku untuk menyerang, sekarang aku pun begitu. Rasakan ini. Tanpa punya rasa iba sedikit pun, Haryo Rangsang menghujani pukulan ke tubuh Cupu Watu. Lintang Awan yang sejak tadi terpaku melihat keadaan itu, dia segera menyadarinya. Kemudian dengan geram, dia menerjang Haryo Rangsang. Kurang ajar. Rupanya kau masih bisa mencari kesempatan yang baik, Lintang Awan. Percuma kau membantu menyelamatkan nyawa temanmu. Kau lihat baik-baik. Dia sekarang sudah mampus menyusul 2 orang temannya. Kakang Cupu Watu! Kakang! Sungguh malang sekali nasibmu, Mahawira Ganter. 3 orang temanmu telah tewas di tanganku dalam sekejap. Dan sebentar lagi, kau akan menyusulnya. Kau takut? Aku bukan anak kecil yang gentar menghadapi pengkhianat macam kau, Haryo Rangsang. Sekalipun aku harus mati di tanganmu, aku tak akan mundur setapak pun dari hadapanmu. Bagus, bagus sekali. Memang begitulah sikap seorang Mahawira jika sedang menghadapi musuhnya. Tapi Lintang Awan, aku rasa sebaiknya kita tidak perlu baku hantam seperti ini. Aku masih memberikan kesempatan yang baik padamu. Bagaimana kalau kau bekerja sama saja denganku? Kau tidak perlu khawatir. Di tempat ini tinggal kita berdua. Dan aku rasa tidak ada yang mendengarkan pembicaraan kita. Bagaimana? Apakah kau mau pindah ke pihakku? Kalau mau, katakanlah siapa Lintang Panjer Sore itu. Sungguh hina sekali kelakuanmu, Haryo Rangsang. Percuma kau membujukku untuk menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Aku bukan manusia yang kemaruk akan harta dan kedudukan. Tanggung jawabku sebagai Telik Sandi adalah tanggung jawab seorang Mahawira. Jadi jangan coba-coba membujukku untuk menjadi seorang pengkhianat. Setan alas. Diberi kesempatan baik malah memilih celaka. Keteguhanmu sebagai seorang Mahawira Ganter hanya akan membuatmu rugi. Jadi pikirkanlah baik-baik, Lintang Awan. Apa yang aku ucapkan adalah kata-kata yang sudah kupikirkan. Sekali lagi, aku tak akan menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Dan juga aku tidak akan terbujuk oleh tawaran busukmu itu. Kalau kau memang ingin membunuhku, ayo, kita bertarung secara ksatria. Kau tidak perlu khawatir, aku tak akan beranjak dari tempat ini begitu saja. Manusia bodoh. Baiklah kalau memang itu keinginanmu. Nah, rasakan pisau-pisau ini. Iya. Ayo Haryo Rangsang, keluarkan semua pisau yang kau miliki. Aku tidak takut menghadapinya. Jangan berbangga hati dulu, Lintang Awan. Kalau tadi kau bisa lolos dari pisau-pisau beracunku, itu belum seberapa. Ayo sekarang bersiap-siap untuk menyambut seranganku yang selanjutnya. Kali ini kau tidak akan kubiarkan luput dari tajamnya pisau-pisauku. Jangan terlalu banyak mulut, Haryo Rangsang. Sebaiknya buktikanlah kalau kau memang mampu melukaiku. Berdebat, terimalah ini. Kembali 3 buah pisau Haryo Rangsang berkelebat. 2 buah pisau dapat dihempaskan dengan mudah. Tapi pisau yang satu lagi dengan telah bersarang di kaki kiri Lintang Awan. Kurang ajar. Dia berhasil melukai kaki kiriku. Pisau ini bersarang mengenai tulang kakiku. Tubuh Lintang Awan sempat terhuyung sebentar.
Rasa sakit dari kaki kirinya mulai terasa, apalagi karena pisau itu mengandung racun. Pisau itu masih dia diamkan bersarang di kakinya. Dan dengan hati yang geram, Lintang Awan menatap tajam wajah Haryo Rangsang. Wajahmu mulai kelihatan pucat, sobat. Racun yang berada di pisau itu memang tidak begitu berbahaya. Tetapi jika kau merasakan pisau ini bersarang di dadamu, maka jangan harap kau akan luput dari kematian. Nah, sebelum semuanya terlanjur, sebaiknya turutilah kata-kataku. Manusia busuk. Sudah aku katakan berkali-kali bahwa aku tidak akan menjelaskan siapa Lintang Pancarsori. Masih saja kau mengumbar mulut di hadapanku. Jangan kau pikir dengan terlukanya kaki kiriku ini, lantas aku akan menyerah begitu saja. Tidak. Sekali lagi tidak, Haryo Rangsang. Ayo, cabut lagi pisau-pisaumu itu. Aku masih sanggup menghadapi serangan-seranganmu. Kau lihat tanganku. Kau lihat. Aku masih sanggup menggenggam pedang ini dengan kuat, Haryo Rangsang. Benar-benar manusia malang yang bodoh. Ya, aku rasa mati memang lebih baik daripada hidup memiliki sebuah ketololan yang merugikan. Kalau tadi kakimu yang menjadi sasaran empuk pisauku, maka sekarang tenggorokanmu lah yang menjadi sasarannya. Kau lihat pisau-pisau ini. Tajam bukan? Apalagi yang ingin kau pamerkan, Haryo Rangsang? Tanpa kau tunjukkan ketajaman pisau itu, aku juga sudah tahu. Jangan kau pikir aku akan takut menghadapinya. Ayo, hujanilah aku dengan pisau-pisaumu. Aku juga mau tahu, apakah kau mampu menerima tajamnya pedangku. Kalau kau masih belum juga mau menyerang, baik, aku yang akan menyerang duluan. Rasakanlah ini, Haryo Rangsang. Sekalipun Lintang Awan menyerang Haryo Rangsang dengan kaki yang pincang, tetapi serangan yang dilakukannya cukup berbahaya. Hampir saja dengan kanan Haryo Rangsang tersambar pedang Lintang Awan, kalau tidak segera berkelit. Tapi pada saat selanjutnya, Haryo Rangsang kembali melemparkan dua buah pisaunya dengan cepat. Haryo Rangsang kembali berhasil melukaiku. Pisau ini bersarang di lambung dan paha kananku. Lintang Pancarsori, maafkanlah aku. Aku tidak bisa mempertahankan diri. Mungkin ajalku sudah semakin dekat. Sungguh menyedihkan sekali nasibmu, Lintang Awan. Kau menang, Haryo Rangsang. Ayo, bunuhlah aku. Apalagi yang kau tunggu? Bukankah kau menginginkan kematianku? Ayo. Kau tidak perlu terburu-buru ingin mati, Lintang Awan. Sebenarnya aku tidak mengharapkan kematianmu. Yang aku harapkan hanyalah keterangan dari mulutmu tentang siapa Lintang Pancarsori. Tapi, ya, kau memang orang yang terlalu teguh dalam mempertahankan rahasia. Sampai akhirnya aku jadi sakit hati sendiri. Aku memang harus membunuhmu. Tapi aku tidak ingin membunuhmu sekaligus, melainkan membunuhmu secara perlahan-lahan. Aku masih mempunyai 5 buah pisau yang tersisa. Salah satu di antaranya adalah pisau yang paling tajam. Sambil mendekatkan pisau itu ke wajah Lintang Awan, Haryo Rangsang menjambak rambutnya. Ujung pisau itu nampak berkilat-kilat tertimpa cahaya rembulan. Perlahan Haryo Rangsang mendekatkan pisau itu ke leher Lintang Awan. Kau mulai ketakutan, Lintang Awan. Bagus. Itu artinya kau masih menginginkan kehidupan.
Tapi sayang, aku sudah terlanjur sakit hati. Dan pisau ini tidak mungkin kuselipkan ke dalam sarungnya kembali. Aku ingin menyiksamu dengan cara yang paling mengerikan. Pisau ini akan segera menguliti sekujur tubuhmu. Biadab. Biadab kau, Haryo Rangsang. Keji sekali perbuatanmu ini. Beginikah prajurit-prajurit Kediri memperlakukan musuh-musuhnya? Menjijikkan. Kurang ajar. Mulutmu terlalu busuk, Lintang Awan. Berani kau meludahi wajahku. Kalau kau baru tahu, beginilah prajurit Kediri jika sudah terlalu muak dengan musuh-musuhnya. Nah, rasakanlah pisau ini. Sangat kejam, Haryo Rangsang menghujani pisaunya ke tubuh Lintang Awan. Tetapi di luar kesadarannya, dia tidak menyadari ada sebuah bahaya tengah mengancamnya. Dari arah belakang tubuhnya, melesatlah beberapa buah ranting dengan cepat. Sambil menjambak rambut Lintang Awan, Haryo Rangsang menghujani pisaunya ke tubuh Telik Sandi Ganter yang sudah tidak berdaya itu. Tapi di luar kesadarannya, tiba-tiba saja dari arah belakang melesatlah beberapa buah ranting dengan cepat. Haryo Rangsang sempat terpaku mendengar desingan beberapa buah ranting. Kemudian dia segera berkelit, tapi malang sebuah ranting sempat melukai pundaknya. Kurang ajar. Siapa orang yang berani turut campur urusanku? Setan alas, keluar kau! Jangan coba-coba mencari kesempatan saat aku lengah. Tunjukkan dirimu kalau kau memang seorang ksatria. Kenapa harus berteriak-teriak seperti itu, Kisanak? Aku berada di belakangmu. Haryo Rangsang terkejut begitu mendengar sapaan lembut seorang wanita. Dan memang benar, begitu dia membalikkan tubuhnya, tak jauh dari hadapannya, nampak seorang wanita cantik menatapnya sambil tersenyum. Kaukah yang melempari aku dengan ranting-ranting tadi? Apa kau pikir ada orang lain di sini selain aku? Kurang ajar. Jawab pertanyaanku dengan jujur, Nona. Apakah kau yang membokongku dari belakang tadi? Seandainya benar, kenapa? Berdebah. Apa maksudmu mencampuri urusanku, perempuan asing? Apa kau tidak tahu siapa orang yang tengah kau hadapi ini? Aku tidak peduli siapa orang yang tengah ku hadapi. Yang jelas aku paling tidak suka melihat kekejian berlangsung di hadapanku. Kalau kau tidak suka melihat kekejian berada di hadapanmu, kenapa kau harus melihatnya? Bukankah lebih baik kalau kau pergi dari tempat ini? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau pun Telik Sandi dari Ganter? Oh, apakah wanita sepertiku mirip seorang Telik Sandi? Pintar sekali kau membolak-balikan kata-kata, Nona. Sungguh malang sekali nasibmu. Kau telah berani turut campur urusanku. Siapapun orangnya, jika ia berani berhadapan denganku, maka kematianlah yang akan bakal dia terima. Sombong sekali lagakmu, Kisanak. Sikapmu sudah seperti seorang dewa saja. Nyawa seseorang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sekalipun orang yang tengah kau hadapi seorang terjepit, tapi belum tentu ia akan mati di tanganmu. Siapa bilang aku tidak bisa menentukan kematian? Aku mempunyai kehebatan dan juga mempunyai senjata andalan yang bisa membunuh siapa saja jika aku suka. Itu belum seberapa jika dibandingkan kekuasaan Hyang Maha Tunggal, Kisanak. Tapi ya, aku rasa tidak ada gunanya jika aku bicara panjang lebar pada orang sepertimu. Kau memang lebih pantas menjadi seorang penjahat ketimbang menjadi orang baik-baik. Cukup. Tidak perlu kau mengumbar mulut di hadapanku. Lama-kelamaan aku menjadi muak melihat kau berada di hadapanku. Sebutkanlah siapa namamu sebelum aku perintahkan untuk menyingkir. Ayo katakan siapa namamu. Apakah perlu aku memberitahukan siapa namaku? Apakah namaku cukup berarti untukmu? Bangsat! Aku tidak butuh sesumbarmu. Cepat katakan siapa namamu, atau kau akan merasakan tajamnya ujung-ujung pisahku ini. Tunggu. Baiklah. Aku akan mengatakan siapa namaku sebenarnya. Mungkin dengan menyebutkan siapa namaku, rasa penasaranmu akan hilang. Nah, dengar baik-baik. Namaku adalah Lintang Panjersora. Kaget, tiba-tiba saja dadanya bergemuruh begitu mendengar pengakuan wanita itu bahwa dia adalah Lintang Panjersora.
Sambil menyembunyikan rasa keterkejutannya, Aryo Rangsang seperti kurang yakin dengan apa yang dikatakan wanita itu. Dia pun kemudian melangkah 2 tindak mendekati. Jangan main-main denganku, Nona. Katakan siapa namamu yang sebenarnya. Hei, apakah kau tuli? Bukankah aku sudah katakan bahwa namaku adalah Lintang Panjersore? Apakah masih kurang jelas? Atau perlu kusebutkan berulang-ulang agar kau tidak penasaran? Cukup! Aku masih kurang percaya. Jangan-jangan kau telah menguping pembicaraanku tadi. Kurang ajar. Kenapa otakmu baru berpikir sekarang? Kenapa tidak dari tadi, Haryo Rangsang? Keparat! Jadi kau memang telah mendengarkan pembicaraanku dengan musuh-musuhku tadi. Apa salahnya jika aku mengintip dan mendengarkan kata-katamu? Semula memang aku tidak ingin turut campur dengan persoalan kalian. Tetapi ketika aku mendengar siapa yang salah dan siapa yang benar, dan kemudian melihat kekejamanmu, aku jadi ingin turut campur, Haryo Rangsang. Sungguh sayang sekali, Nona. Turut campurmu ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan tentunya akan membuahkan penyesalan yang dalam untukmu. Karena kau telah mendengarkan pembicaraanku tadi, maka aku tidak akan membiarkan kau pergi dari tempat ini begitu saja. Kau pun akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Apakah kau yakin bahwa kau bisa membunuhku? Apa sulitnya membunuh seorang wanita sepertimu? Sekalipun kau mempunyai ilmu kanuragan, aku yakin ilmu yang kau miliki itu jauh berada di bawahku. Luar biasa. Ternyata kesombonganmu tidak berbeda dengan gurumu Kuda Bandang. Kau mengenal siapa guruku? Apa sulitnya mengenal penjahat-penjahat tengik macam kalian? Kurang ajar. Kau berani menghinaku. Katakan siapa gurumu. Jadi kau pun ingin mengetahui siapa guruku? Baik. Aku mempunyai guru cukup banyak. Aku rasa aku tidak perlu menyebutkan semua guruku. Tapi baiklah, mungkin kau kenal dengan Nyai Salindri. Oh, Nyai Salindri? Iya, kenapa? Kelihatannya kau terkejut sekali. Aku tidak yakin kalau kau adalah murid dari Nyai Salindri. Aku tidak memaksa orang lain untuk percaya dengan omonganku. Yang jelas, Nyai Salindri adalah guruku. Apakah kau takut padaku setelah kau tahu siapa guruku? Setan nalas. Sekalipun Nyai Salindri orang yang hebat, belum tentu muridnya sehebat gurunya. Jangan pikir aku takut denganmu, Nona. Kalau kau memang murid Nyai Salindri, aku ingin membuktikan kebenarannya. Nah, bersiap-siaplah untuk menghadapi pisau-pisauku. Simpan saja pisau-pisau busukmu itu, Haryo Rangsang. Senjata-senjata itu tidak banyak berarti bagiku. Buktikan kebenarannya kalau memang pisau-pisau ini tidak banyak berarti bagimu. Siapapun pengkhianat-pengkhianat kerajaan Kediri tidak akan bisa luput dari tanganku. Bicaramu sungguh lancang sekali, Haryo Rangsang. Aku bukanlah pengkhianat kerajaan. Yang pantas dikatakan pengkhianat adalah kau. Aneh. Bagaimana mungkin aku dikatakan pengkhianat, sementara aku mengabdi pada Baginda Kertajaya dengan sepenuhnya? Orang-orang yang pantas dikatakan pengkhianat adalah orang-orang yang berani menentang kehendak Sri Baginda Kertajaya. Memang tidak salah apa yang kau katakan. Tapi apakah dikatakan suatu pengabdian? Sementara raja yang menjadi junjungannya adalah seorang raja yang lepas dari tatanan? Orang-orang yang kau katakan pengkhianat adalah orang-orang yang ingin meluruskan kembali watak junjungannya. Mereka semua merindukan pemerintahan yang adil dan bijaksana, serta melimpahi kemakmuran bagi segenap kaulannya. Bukan seperti raja yang sekarang duduk di singgasana Kediri. Raja busuk, yang bisanya hanya mencari kesenangan pribadi daripada memikirkan nasib rakyatnya. Kata-katamu sungguh tajam, wanita binal. Kau bisa meracuni orang lain dengan pendapatmu itu. Aku rasa kau lebih baik mati di tanganku daripada harus menjadi jamur beracun bagi pemerintahan Kediri. Nah, rasakanlah ini. Yup. Luar biasa ilmu kanuraganmu, Nona. Gerakanmu begitu lincah dan gesit. Tapi jangan bangga dulu. Itu belum seberapa. Sekarang aku mau tahu,
apakah kau pun dapat menghindar dari lemparan pisau-pisauku yang kedua? Nah, terimalah ini. Ya! Hayo, keluarkanlah semua pisau-pisaumu itu. Aku juga mau tahu sampai sejauh mana kuda bandang menurunkan kepandaiannya padamu. Sombong sekali bicaramu, wanita pinal. Tapi memang benar apa katamu. Aku memang harus membuktikan sampai sejauh mana ilmu lemparan-lemparan pisau yang kumiliki. Dengan begitu, kau akan tahu betapa ilmu Nyai Salindri tidak sebanding dengan ilmu kanuragan yang kumiliki. Rasakanlah ini. Ya. 3 buah pisau Haryo Rangsang kembali melesat dengan tajam ke arah wanita itu. Tapi kali ini rupanya wanita itu tidak main-main. Di saat pisau itu melesat dengan cepat, seketika itu juga ia melompat, kemudian menangkapnya dengan mudah. Haryo Rangsang tersentak kaget melihat hal itu. Kemudian dia pun segera mundur beberapa tindak ke belakang. Sementara itu, wanita muda itu sudah kembali berdiri sambil menggenggam pisau-pisaunya. Wah, gila. Benar-benar hebat perempuan ini. Dia dapat menangkap lemparan-lemparan pisauku dengan mudahnya. Apakah aku mampu menghadapinya? Hei, kenapa terpaku seperti itu, Haryo Rangsang? Apakah kau takut menghadapiku? Kalau kau memang tidak sanggup melawanku, sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Nah, pergilah selagi aku masih memberikan kesempatan. Setan alas! Kau pikir kau ini siapa? Berani benar kau memerintahku untuk menyingkir. Jangan merasa congkak dulu kau wanita sial. Kehebatanmu tidak ada apa-apanya kalau cuma bisa menangkap lemparan-lemparan pisau-pisauku. Sekarang aku mau tahu, apakah ilmu kanuraganmu juga dapat menahan serangan-seranganku? Rupanya kau masih penasaran untuk menjatuhkanku. Sudah kukatakan sejak dari tadi, keluarkanlah segala kepandaian yang kau miliki. Aku siap melayaninya. Berdebah, sundal, ya! Manusia ini memang harus diberi pelajaran. Kalau tidak, ia akan terus jual lagak di hadapanku. Baik, aku akan mengeluarkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Aku rasa dengan ajian ini ia tidak akan berani macam-macam lagi di hadapanku. Hup, hup, hilang, ha! Sambil bersalto ke udara, wanita itu segera merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Dan begitu kakinya menginjak tanah, tiba-tiba saja tubuhnya sudah menjadi 3 orang dalam bentuk yang sama. Haryo Rangsang semakin terperanjat melihat itu. Sambil menarik napas cemas, dia pun mundur lagi beberapa tindak. Gila. Bagaimana mungkin kau menguasai ajian itu? Tidak mungkin, Haryo Rangsang. Kau lihat sendiri buktinya, bukan? Ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari sudah cukup lama kukuasai. Dan ajian ini bukan kuterima dari Nyai Salindri. Nona, katakan siapa kau ini sebenarnya. Janganlah membuat aku semakin penasaran saja. Baik. Baiklah, Haryo Rangsang. Aku rasa memang sudah cukup untuk membuatmu penasaran. Nah, dengar baik-baik. Namaku Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Iya. Apakah kau pernah mendengar namaku? Atau barangkali kau memang sudah mengenalku? Aku rasa kita memang tidak perlu mempersoalkan hal itu. Sekarang yang penting, kita lanjutkan perkelahian ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku sanggup melawan wanita ini? Sementara ia telah merubah wujudnya menjadi 3 orang. Tidak, aku tidak boleh melawannya. Aku harus mencari akal untuk meninggalkan tempat ini. Ayo, Haryo Rangsang. Kenapa sejak tadi kau hanya terpaku seperti itu? Bukankah kau tadi menantangku? Ingin membuktikan sampai sejauh mana ilmu kanuraganku? Kurang ajar. Semakin memuakan saja wanita ini. Aku ada akal. Iya, aku rasa inilah jalan terbaik untuk pergi dari tempat ini. Licik sekali kau, Haryo Rangsang.
Kenapa orang yang sudah lemah masih saja ingin kau bunuh? Dia memang harus aku bunuh, karena dia cukup berbahaya bagiku, dan juga bagi pemerintahan Kediri. Dasar manusia bejat, tidak punya pri kemanusiaan. Kalau memang cara itu cukup baik untukmu, aku juga mempunyai cara agar kau merasakan betapa orang lemah pun perlu perlawanan jika ia masih disakiti. Nah, bersiap-siaplah. Oh, celaka. Aku harus segera pergi dari sini, dan harus bisa menyelamatkan diri dari tangan wanita ini. Kalau tidak, bagaimana aku harus melaporkan pada Baginda tentang telik sandi itu? Cara yang terbaik untuk pergi dari tempat ini, yaitu dengan membunuh Lintang Awan. Iya, aku harus mengecoh wanita ini kembali. Dengan begitu akan mudah bagiku untuk menghindar dari tempat ini. Apalagi yang ingin kau lakukan, Haryo Rangsang? Apakah kau mempunyai rencana curang lagi? Berhati-hatilah di hadapanku. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu jika kau berbuat licik. Banyak bicara. Selamat tinggal, Nona Manis. Barat, dasar manusia licik. Rupanya dia memancingku agar bisa menyelamatkan diri. Laki-laki yang bernama Lintang Awan ini kelihatannya semakin lemah saja. Apakah dia masih bisa bertahan untuk hidup? Ya, mudah-mudahan saja. Sebaiknya aku salurkan saja hawa murni ke tubuhnya. Apa yang ingin kau lakukan, Nona? Tenanglah, Kisanak. Aku akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu. Kau harus bisa bertahan untuk hidup. Sudahlah, Nona. Aku takkan dapat bertahan lama. Tubuhku terasa lemah sekali. Dan dadaku terasa sakit. Aku... Nona lihat sendiri, bukan? Darahku semakin banyak keluar. Nona, maukah kau menolongku untuk menyampaikan sesuatu pada seseorang? Apa yang harus kutolong untukmu, Kisanak? Sambil terbata-bata dan napas tersendat-sendat menahan sakit, Lintang Awan kemudian menyampaikan sesuatu pada Pinaka Swasti Ratu. Dan sesaat kemudian, Lintang Awan pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Kasihan, sungguh malang sekali nasibmu, Kisanak. Tapi tenanglah, aku akan menyampaikan pesanmu pada seseorang yang kau beritahu itu. Setelah Pinaka Swasti Ratu menutup mata Lintang Awan, ia pun segera bangkit berdiri. Malam masih mengalir dengan tenang. Udara dingin terus mengelilingi daerah itu. Ketika Pinaka Swasti Ratu akan melangkah meninggalkan tempat itu, sayup-sayup terdengar langkah beberapa ekor kuda mendekati. Langkah beberapa ekor kuda menuju kemari. Aku harus bersembunyi. Siapa tahu mereka adalah teman-temannya Haryo Rangsang. Aku akan bersembunyi di atas pohon itu. Berhenti! Kakang, sepertinya 4 orang yang tergeletak itu adalah kawan-kawan kita. Kukira juga demikian. Ayo kita lihat. Kawan-kawan, ayo turun. Yup. Benar, ini adalah kawan-kawan kita. Cupu Watu, Watangan. Malang sekali nasib kalian. Oh, Kakang, lihat kemari. Ini Lintang Awan. Oh, rupanya dia pun mengalami nasib yang sama. Malang sekali. Kirangka Lampitan segera bergegas menghampiri Pogowonto. Lalu dia segera menarik napas panjang setelah melihat Lintang Awan tergeletak dalam keadaan kaku tak bernyawa.
Lintang Awan, ternyata perjalanan kalian menuju Kediri telah kandas dengan sia-sia. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya, Kakang, apakah orang yang telah membunuh kawan-kawan kita adalah Haryo Rangsang? Bisa jadi dia, Bogowonto. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Keadaan Lintang Panjersore pasti dalam keadaan yang berbahaya. Nah, apakah kita akan terus mengejar Haryo Rangsang sampai ke kota Raja Kediri? Tunggu. Aku mendengar sesuatu tak jauh dari sekitar kita. Iya. Aku rasa ada seseorang yang tengah mengintai kita. Kakang, jangan-jangan dia Haryo Rangsang. Sebaiknya kalian berhati-hatilah. Bisa jadi dia Haryo Rangsang. Perlahan Ki Rangka Lampitan bangkit. Kemudian matanya segera menyapu suasana di sekitar tempat itu. Suatu ketika, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara dahan patah dari atas pohon. Sial, ranting-ranting ini ternyata tidak kuat. Sepertinya orang-orang itu sudah mengetahui bahwa ada orang yang bersembunyi di atas pohon ini. Aku tidak akan muncul dulu sebelum mereka mengetahui dengan jelas. Hei, siapa yang bersembunyi di atas pohon itu? Keluar kau! Apakah kau Haryo Rangsang? Kalau kau benar Haryo Rangsang, maka kau harus bertanggung jawab atas tindakan jahatmu. Ayo keluar! Aku sudah tahu kau bersembunyi di situ. Sebaiknya aku muncul saja. Mereka toh bukan orang-orangnya Haryo Rangsang. Siapa kau? Kenapa kau berada di tempat ini? Apakah kau yang telah membunuh kawan-kawanku? Aku bukan seorang pembunuh. Aku justru berada di tempat ini karena mau menolong kawan-kawanmu. Jangan coba-coba mengelabui aku, Nona. Bagaimana mungkin kawan-kawanku dibunuh orang lain? Sementara di tempat ini tak ada orang lain kecuali kau. Orang tua. Seharusnya kau jangan mudah menuduh orang lain, sementara kau tidak tahu apa-apa. Tapi baik mungkin kau akan tahu lebih jelas siapa pembunuh kawan-kawanmu itu. Kau kenal siapa pemilik pisau ini? Pisau. Iya, aku tahu. Pisau itu adalah milik Haryo Rangsang. Nah, pemilik dari pisau inilah pembunuh itu. Kakang, ternyata dugaanku benar. Bahwa orang yang membunuh Lintang Awan dan 3 orang kawan-kawan kita adalah Haryo Rangsang. Iya. Maafkan aku, Nona. Kalau tiba-tiba aku menuduhmu. Kami semua dalam keadaan panik. Haryo Rangsang memang sedang kami kejar. Tapi sayang, rupanya ia lebih dulu bertindak sebelum kami sampai untuk melindungi kawan-kawan kami. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu, Nona? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku berasal dari perguruan Widara Kandang. Pinaka Swasti Ratu? Lalu kenapa kau berada di tempat ini? Sebenarnya ini hanya kebetulan saja aku bisa berada di tempat ini. Aku semula sedang lewat, tapi tiba-tiba saja aku mendengar beberapa orang sedang berkelahi. Dan ternyata yang berkelahi adalah kawan-kawanmu. Mereka semua menghadapi Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sebenarnya mencoba untuk membantu Lintang Awan. Tapi sayang, Haryo Rangsang keburu meninggalkan tempat ini. Apakah kau sempat berbicara sesuatu dengan Lintang Awan? Maksudku, apakah Lintang Awan menyampaikan pesan? Ya, Lintang Awan memang menyampaikan pesan. Tapi sayang, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku harus segera ke kota raja untuk menolong temanmu. Tunggu sebentar, Nona Pinaka. Sebenarnya kau berada di pihak mana? Seharusnya kau tidak menanyakan aku berada di pihak mana. Yang harus kau pikirkan, bagaimana caranya melindungi Lintang Panjersore dari bahaya. Nah, sampai jumpa di kota Raja Kediri. Permisi. Hup. Tunggu dulu, Nona.
merasa dia berada di pihak kita. Oh, kelihatannya demikian, Kakang. Kalau begitu, kita harus segera ke kota raja. Kita harus menolong Lintang Pancarsore yang berada dalam bahaya. Ayo. Tunggu dulu, Kakang. Bagaimana dengan mayat kawan-kawan kita ini? Kuburkanlah. Setelah itu kita berangkat ke kota raja. Baiklah, Kakang. Kawan-kawan, ayo kita kuburkan mayat-mayat ini. Ayo. Malam semakin larut. Rembulan masih mengintip dari balik awan-awan hitam. Setelah Pogowonto dan kawan-kawannya menguburkan mayat Lintang Awan, Cupu Watu, Watangan, dan Palung Galih, mereka pun segera meninggalkan tempat itu bersama Ki Rangga Lampitan. Menurutmu bagaimana, Kakang? Apakah Aryo Rangsang sudah mengenal siapa Lintang Pancarsore? Aku rasa dia belum tahu siapa Lintang Pancarsore. Sekalipun ia tahu, mungkin baru dugaan saja. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan saja kehadiran kita di kota raja tidak terlambat. Iya, aku juga berharap demikian, Kakang. Lalu mengenai wanita tadi, bagaimana menurut Kakang? Ya, wanita itu sepertinya orang baik-baik. Sekalipun dari nada bicaranya tidak jelas, tapi aku bisa menangkap dari tatapan matanya. Mudah-mudahan ia berada di pihak kita. Iya, Kakang. Iya. Sementara itu di tempat lain, nampak sesosok bayangan tengah melesat dengan cepat melintasi kegelapan malam. Bayangan itu tak lain adalah Aryo Rangsang. Setelah berlari beberapa pal jauhnya, Aryo Rangsang sekarang telah memasuki wilayah kota raja. Untung aku segera sampai di kota raja. Dengan begitu keadaanku akan semakin aman dari kejaran orang-orang Ganter. Lebih baik sekarang aku ke istana. Malam ini juga aku harus menghadap Sri Baginda Kertajaya. Aku akan laporkan semua kejadian yang mulai nampak dan menyelimuti suasana istana. Mudah-mudahan saja Sri Baginda mau menerimaku. Alih Aryo Rangsang menerobos gelapnya malam. Dan sebentar kemudian, dia sudah sampai di pintu regol benteng istana. Dua orang prajurit yang melihat kehadiran Aryo Rangsang yang tiba-tiba itu langsung mencegatnya. Berhenti. Mau kemana? Aku ingin menghadap Sri Baginda, prajurit. Menyingkirlah. Keadaan ini sangat mendesak sekali. Nanti dulu. Kami belum tahu siapa kau. Orang asing tidak bisa masuk sembarangan begitu saja ke istana sebelum mendapat izin dari Sri Baginda. Dan lagi pula, suasana sudah terlalu malam. Sebaiknya kau kembali saja, orang asing. Jaga mulutmu, prajurit. Lihat baik-baik siapa aku ini. Apa kau telah lupa padaku? Aku Aryo Rangsang. Hah? Tuan Aryo Rangsang? Saya kira siapa? Maafkan saya, Tuan Aryo Rangsang. Kalau boleh saya tahu, ada apa malam-malam begini Tuan datang ke istana? Aku ingin menghadap Sri Baginda. Ada sesuatu yang harus aku laporkan pada beliau. Dan ini sangat penting. Nah, prajurit, tolong sampaikan pada Sri Baginda, aku ingin menghadap. Baik Tuan Aryo Rangsang. Kalau begitu, Tuan tunggulah di sini sebentar. Cepatlah, karena berita ini sangat penting sekali. Prajurit jaga itu pun segera bergegas meninggalkan pintu regol untuk menghadap Sri Baginda Kertajaya. Sementara itu di sisi lain, nampak sepasang mata tengah memperhatikan kehadiran Aryo Rangsang dengan tajam. Prajurit jaga itu pun segera bergegas meninggalkan pintu regol untuk menghadap Sri Baginda Kertajaya. Aryo Rangsang nampak mulai gelisah. Wajahnya kelihatan tegang. Sementara itu, di sisi lain yang tak jauh dari pintu regol, sepasang mata tengah menatap Aryo Rangsang dengan tajam. Dan mata itu adalah milik Senopati Rudro Bondo atau Lintang Pancarsore. Aryo Rangsang,
Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke Kediri? Bukankah Lintang Awan telah kuperintahkan untuk menangkap dia dan memberitahukannya kepada Ki Ranggalang Witan? Ini pasti ada yang tidak beres. Toh dia memang berhasil meloloskan diri dari Ganter. Celaka. Keadaan seperti ini akan semakin membahayakan diriku. Sepertinya dia sekarang ingin menghadap Sri Baginda Kertajaya. Mungkin ia ingin menyampaikan tentang mata-mata yang menyusup kemari. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghadapi suasana seperti ini. Keadaanku sepertinya mulai terjepit. Ya, paling tidak, aku harus mengambil tindakan yang tepat. Mau tidak mau, aku harus menyiapkan orang-orangku sebelum keadaan ini terlambat. Malam ini juga, Kediri harus kugempur. Apa boleh buat, sekalipun para prajuritku sedikit. Seharusnya suasana seperti ini tidak boleh terjadi. Mungkin ada yang tidak beres di Ganter. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini secepatnya. Aku harus segera menemui orang-orangku. Ketika Senopati Rudra Pondo akan meninggalkan tempat itu, dari arah lain muncul seseorang menghampirinya. Senopati Rudra Pondo sempat terpaku sebentar, tapi selanjutnya dia merasa lega. Rupanya yang datang ini adalah prajurit yang berada di bawah pimpinannya. Rius Langkar, kupikir siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Senopati? Bicaramu jangan terlalu keras. Nanti bisa mengundang kecurigaan bagi prajurit jaga itu. Kemari sebentar. Kebetulan sekali kau muncul. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Apa yang ingin Tuan Senopati bicarakan? Kelihatannya sangat penting sekali. Bukan hanya penting, tapi ini menyangkut keselamatan kita. Kau lihat, di pintu rekol itu. Haryo Rangsang? Iya. Aneh. Bagaimana mungkin ia berada di sini, Tuan Senopati? Bukankah telik sandi kita telah menangkap di desa Ganter? Itulah kenapa tadi kukatakan bahwa pembicaraan ini menyangkut keselamatan kita. Dengar, Riung Selangkar. Malam ini juga kau harus mengumpulkan orang-orang kita. Sebentar lagi kita akan menyerbu istana Kediri. Maksud Tuan Senopati, malam ini juga kita akan menyerbu istana? Iya. Sekarang juga kita akan memporak-porandakan isi istana. Kertajaya harus kita singkirkan sebelum kita yang tersingkir. Tapi apakah tindakanmu ini tidak terlalu pagi, Tuan Senopati? Iya. Apalagi orang-orang kita hanya sedikit bila dibandingkan dengan para prajurit Kediri yang puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Apakah kau takut, Riung Selangkar? Tidak Tuan Senopati. Saya tidak takut, apalagi berjuang di jalan kebaikan. Tetapi apakah Tuan Senopati bisa menjamin keselamatan para prajurit kita, yang sudah tentu tidak mungkin berhasil mengadakan pemberontakan ini? Menurut saya sebaiknya kita pikirkan dulu lebih matang. Dengan begitu, perjuangan kita paling tidak tak akan sia-sia, Tuanku. Ini bukan saatnya untuk berdebat, Riung Selangkar. Keadaan kita sudah benar-benar terjepit. Kalau kau memang ingin berjuang di jalan kebaikan, turuti saja perintahku. Sekalipun kita harus mati, maka kita akan mati sebagai seorang ksatria sejati. Ya. Kau paham itu? Baiklah Tuan Senopati. Nah, kalau begitu sekarang pergilah dan siapkan semua para prajurit kita. Baik Tuan Senopati. Ingat, kalau semua para prajurit kita sudah berkumpul, jangan bertindak dulu, kecuali ada perintah dariku. Baik Tuan Senopati. Kalau begitu, saya permisi. Pergilah.
Setelah prajurit yang bernama Riung Selangkar ini pergi, Senopati Rudra Bonda pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Haryo Rangsang sudah menghadap Sri Baginda Kertajaya di ruang pribadi raja. Dia pun segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Haryo Rangsang, kenapa tiba-tiba kau berada di Kediri? Ada apa? Bukankah kau sedang menjalankan tugas sebagai telik sandi di kantor? Ampun, Sri Baginda. Sebenarnya hamba memang sedang menjalankan tugas di Ganter sebagai telik sandi. Bukan hamba mau menentang Sri Baginda meninggalkan desa Ganter. Tetapi keadaan hamba sebagai telik sandi sudah diketahui. Seorang prajurit mata-mata telah membocorkan rahasia ini. Hamba sebenarnya sedang ditawan. Tapi untunglah hamba berhasil menyelamatkan diri. Kurang ajar. Siapa prajurit yang berani membocorkan rahasia itu? Katakan, Haryo Rangsang, biar ku penggal leher prajurit itu. Ampun, tuanku. Prajurit itu sudah tewas di tangan telik sandi Ganter. Dan sekarang telik sandi itu masih berada di lingkungan istana. Setan alas. Rupanya diam-diam di istanaku ada musuh dalam selimut. Katakan, siapa nama telik sandi itu, Haryo Rangsang? Ampun, tuanku. Telik sandi itu bernama Lintang Panjersore. Lintang Panjersore? Lagi-lagi Lintang Panjersore. Keparat. Siapa sebenarnya Lintang Panjersore itu? Apakah kau tahu siapa orang itu, Haryo Rangsang? Ampun, tuanku. Hamba tidak tahu siapa sebenarnya Lintang Panjersore. Sampai sekarang hamba belum mendapat keterangan siapa orang itu. Goblok! Bodoh! Jadi apa kerjamu selama ini, ha? Seharusnya kau mencari tahu siapa orang itu. Bukannya datang menghadapku hanya untuk melaporkan tentang kegagalanmu yang paling bodoh itu. Hamba sebenarnya sudah berusaha untuk mencari tahu, tuanku. Tapi rupanya orang itu lebih memilih mati daripada menjelaskan siapa Lintang Panjersore. Itulah ketololanmu. Seharusnya kau gunakan akal. Gunakan akal. Pakai otak untuk mengetahui sesuatu yang kau korek dari musuh. Telik sandi macam apa kau ini sebenarnya? Seharusnya sebagai seorang telik sandi, bukan hanya pandai menyelusup, tetapi kau pun harus pandai berpikir. Sri Baginda Kertajaya benar-benar murka. Dia kecewa atas kegagalan yang dilakukan Haryo Rangsang. Sementara itu, Senopati Rudra Bondo atau Lintang Panjersore telah sampai di halaman rumahnya. Oh! Hei, ada seorang wanita berdiri di serambi rumahku. Siapa dia? Oh, apakah dia mata-mata Kediri yang sengaja dipancing oleh Senopati Kebodambi? Aku harus berhati-hati. Siapa kau, Nona? Jangan khawatir, Lintang Panjersore. Aku bukan telik sandi atau musuh yang akan mengganggu ketenanganmu. Hei, apa maksudmu? Siapa yang kau maksudkan, Lintang Panjersore? Jangan main-main, kau, Nona. Katakan siapa kau sebenarnya. Tenanglah, kawan. Kau tidak perlu mencurigaiku. Aku tahu namamu dari seorang kawanmu yang bernama Lintang Awan. Lintang Awan? Nona, jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku tidak bergurau, Kisanak. Lintang Awanlah yang memberitahukan aku siapa kau. Tapi sayang, dia telah tewas di tangan seseorang bersama 3 orang temannya. Kau kenal pisau ini? Oh, itu pisau milik Haryo Rangsang. Apa maksudmu dengan menunjukkan pisau itu, Nona? Pemilik pisau inilah yang telah membunuh kawanmu. Dia memang Haryo Rangsang. Dan aku sendiri sempat bertarung dengannya. Kedatanganku kemari hanya ingin memperingatkanmu agar kau berhati-hati. Keadaanmu sekarang sedang terjepit. Dan kemungkinan besar beberapa orang prajurit akan datang kemari untuk menangkapmu.
Aku sudah mengetahui hal itu, Nona. Makanya sekarang aku sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan penyerangan. Malam ini juga, istana Kediri akan kuserang. Saranku, sebaiknya kau tinggalkan saja kota raja sekarang. Aku yakin kau tidak akan berhasil menggempur istana Kediri. Jumlah para prajurit mereka cukup banyak. Sekalipun jumlah kami hanya sedikit, kami akan tetap menyerang. Kalah atau menang dalam peperangan itu sudah resikonya. Dan itu memang harus kami alami. Ya, baiklah. Kalau memang itu sudah tekadmu. Dan terus terang, aku sangat simpati pada perjuanganmu ini, Lintang Pancarsore. Nah, selamat tinggal. Semoga kau dalam lindungan Sang Hyang Agung. Hup, hup. Hei, tunggu dulu, Nona. Kau belum menjelaskan siapa dirimu. Rupanya wanita cantik yang baru saja berbicara dengan Senopati Rudra Bondo itu adalah Pinaka Swasti Ratu. Senopati Rudra Bondo tidak sempat mengejar Pinaka Swasti Ratu. Dia keburu lenyap di balik rimbunan pepohonan. Senopati Rudra Bondo sempat terpaku sebentar sambil memikirkan tentang kematian Lintang Awan. Pantas Haryo Rangsang bisa meninggalkan Ganter. Rupanya ia telah membunuh Lintang Awan. Tapi, kenapa itu bisa terjadi? Sungguh malang sekali nasibmu, Lintang Awan. Sebaiknya sekarang aku bersiap-siap untuk menyerbu istana. Senopati Rudra Bondo segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pusakanya. Dan sebentar kemudian dia sudah muncul sambil menyelipkan keris pusaka di pinggangnya. Sambil menghentakkan tali kekang kudanya, Senopati Rudra Bondo sudah meninggalkan rumahnya. Sementara malam terus mengalir, suasana mulai terasa menegangkan. Bulan tua masih memicingkan sinarnya di sela-sela mega hitam. Setelah beberapa saat berkuda, Senopati Rudra Bondo pun sampai di antara para prajurit yang sudah berkumpul. Bagaimana, Rim Selangkar? Apakah kalian semua sudah siap untuk mengadakan penyerbuan? Kami sudah siap semua, Tuan Senopati. Kami tinggal menunggu perintah dari Tuan Senopati. Bagus. Kalau begitu, pecah pasukan ini menjadi 4 bagian. Masing-masing menyerang dari berbagai jurusan. Jaran Kadut, kau menyerang dari sebelah barat. Dan kau Sindugawa menyerang dari arah selatan. Sementara aku dan Riung Selangkar menyerang dari pintu regol istana. Kalian semua paham? Paham, Tuan Senopati. Sebelum aku memberikan aba-aba untuk memulai penyerangan, apakah ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Tuan Senopati. Tapi saya sedikit mempunyai keterangan mengenai Senopati Kebodampit. Mengenai apa? Diam-diam rupanya Senopati Kebodampit sudah mengetahui tentang rencana kita. Dan dia sepertinya juga akan mempersiapkan para prajuritnya. Kurang ajar. Dari siapa dia mengetahui rencana ini? Riung Selangkar. Iya, Tuanku. Kalau begitu sekarang juga kita menyerbu istana. Jaran Kadut dan kau Sindugawa, sekarang juga kalian berangkat. Tempati posisi masing-masing yang telah kutetapkan. Cepat! Tanpa banyak bicara lagi, Jaran Kadut dan Sindugawa segera membawa para prajurit.
Sementara Riung Selangkar dan Senopati Rudra Bondo sendiri masih mempersiapkan pasukannya. Riung Selangkar, aku rasa inilah saatnya untuk memulai penyerangan. Ayo, maju! Kita serang istana Kediri! Maju! 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 Bagaikan banjir bandang, pasukan yang dipimpin Riung Selangkar dan Senopati Rudra Bondo melesat merayap di halaman istana. Semua prajurit jaga yang saat itu sedang menjalani perondaan terperanjat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Maju! Ayo, maju! Maju! Melihat kehadiran prajurit musuh yang mulai mengobrak-abrik halaman istana, prajurit-prajurit Kediri itu pun muncul dari berbagai arah. Suasana hening pecah oleh dentingan senjata dan teriakan para prajurit yang menemui ajal. Nah, bagaimanakah dengan nasib Kertajaya, Raja Kediri itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.